Hai Sobat Podcast, balik lagi sama aku Angel. Dan hari ini aku mau ngajak teman-teman aku, Vania, Kalista, Revino dan juga Juna buat ngomongin seputar wawasan Nusantara. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa sih itu wawasan Nusantara? Udah dong, jadi wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah iya bener banget tuh Kalista. Wawasan Nusantara adalah cara kita sebagai WNI untuk memperspektifkan NKRI sebagai satu kesatuan. Nah aku mau nanya nih terkait kasus 2019 kemarin tentang CPNS. Kemendikbud menyatakan kalau setiap CPNS harus memiliki wawasan luas, wawasan Nusantara yang luas dan juga mendalam. Nah kalian sebagai anak kelas 10 yang masih SMA, gimana nih menanggapi pernyataan dari Kemendikbud tersebut? Kalau aku setuju sih, soalnya wawasan Nusantara itu sangat penting untuk dipelajari, apalagi untuk para CPNS. Karena dengan mempelajari wawasan Nusantara, kita menjadi lebih tahu bagaimana kondisi bahasa Indonesia pada saat ini, entah dari kondisi rakyatnya, politiknya, sosialnya, budayanya, maupun pertahanan keamanannya. Dengan mempelajari wawasan Nusantara juga, kita dapat menambah rasa patriotisme serta nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri. Kalau aku sih setuju banget, karena kan kalau kita ikut tes CPNS itu kan untuk menjadi pegawai negeri sipil ya. Dan pegawai negeri sipil itu kan kerjanya mengabdi pada negeri. Jadi, pastinya harus ngerti banget, harus paham betul sama yang namanya wawasan Nusantara dong. Karena masa ya dia ngabdi pada negeri, tapi dia nggak punya wawasan Nusantara, dia nggak paham betul tentang yang namanya wawasan Nusantara ini gitu kan. Jadi, setuju banget sih sama adanya persyaratan untuk mengetahui wawasan Nusantara ini. Gue gue setuju sih, kalau menurut gue itu bagus karena kita sebagai WNI harus memiliki wawasan Nusantara. Ya, Dijun Kemendikbud Kemes tahun lalu balik adanya karena sebagai WNI yang memang pegawai sipil negara harus tak mengenal tentang wawasan Nusantara sebagai dasar bahwa ia mengetahui kesatuan NKRI itu sendiri selain daripada ilmu PNS lain atau pengabdian terhadap pekerjaannya. Terima kasih semuanya atas pendapatnya. Nah, ngomong-ngomong tentang CPNS nih, CPNS sekarang udah ngebuka formasi khusus SMA dan juga SMK. Menurut kalian, rate 1 sampai 10, gimana sih pengetahuan atau pendidikan bagi anak-anak SMA sekarang? Kalau kita kan mata pelajaran pendidikan dan keluarga negaraan ya. Buat kalian rate 1 sampai 10, bagaimana pendidikan keluarga negara yang ada di Indonesia dalam mata pelajaran tersebut udah mengajarkan wawasan Nusantara yang luas dan mendalam pada setiap siswa yang ada di Indonesia. Kalau menurutku sih 8 Jel. Soalnya kebanyakan guru di beberapa sekolah belum mengajarkan gimana sih cara kita menerapkan sikap berwawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Padahal wawasan Nusantara itu bukan hanya masalah teori, tapi wawasan Nusantara juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar generasi bangsa Indonesia dapat maju lebih baik untuk kedepannya. Hmm, kalau disuruh rate dari 1 sampai 10, mungkin aku bakal rate antara 7 atau 8 kali ya. Karena menurut aku pribadi, Kemdikbud itu udah lumayan cukup membekalin kita, anak-anak SMA, tentang wawasan Nusantara melalui pendidikan kewarganegaraan. Tapi implementasinya tuh dalam kehidupan masih kurang ketimbang dengan teorinya yang udah lebih banyak kita dapat dari pendidikan kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara ini. Karena masih bisa dilihat kan, banyak banget orang-orang di Indonesia atau lebih sedikitnya mungkin yang seumuran sama aku, sama teman-teman, itu masih banyak yang kayak belum menghargai pendapat orang lain, masih banyak rasisme dan lain sebagainya. Padahal kan mereka udah diajarin melalui yang namanya pendidikan kewarganegaraan ini tentang wawasan Nusantara gitu kan. Harusnya mereka udah paham betul dong tentang apa namanya tentang wawasan Nusantara ini. Tapi mereka nyatanya cuma lebih tahu teori-teorinya aja gitu daripada tentang implementasinya. Makanya aku ratingnya mungkin 7 atau
8 kali ya, karena masih kurang menurut aku gitu tentang pembekalan dari Kemdikbudnya itu sendiri tentang wawasan Nusantara melalui pendidikan kewarganegaraan. Rating 1 sampai 10 sih menurut gue sih 8 sih, udah lumayan bagus. Oke, menurut saya dari 1 sampai 10 wawasan Nusantara di Indonesia sudah cukup baik. Ya mungkin 9 lah, karena mungkin di zaman modern sekarang anak-anak sudah mulai menyerap persatuan bangsa NKRI dengan adanya program anti rasisme karena hasil dari pembelajaran yang kita dapat juga. Terima kasih semua atas pendapatnya. Dadah.